Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairul Rijal. Di sini saya memenuhi tugas remedial ekonometrika dasar kelas L3. Oke, jadi di soal yang dihadirkan di e-learning itu terdapat dua soal dan di sini saya akan menjawab soal-soal yang telah saya buat di kertas double folio ini. Oke, masuk ke soal yang pertama itu bunyi soalnya seperti ini. Perhatikan hasil estimasi regresi data panel berikut yang menggunakan model ordinary least square. Jadi hasil estimasinya seperti ini yang telah saya buat yang juga ada di dalam soal. Jadi pertanyaannya adalah jelaskan interpretasi dari semua koefisien di variabel independen dalam persamaan di atas. Oke, jadi sebenarnya soal nomor 1 ini gampang ya. Kalau kita bicara soal interpretasi koefisien, itu cara bacanya gampang, yaitu adalah setiap kenaikan dari variabel independen itu akan meningkatkan variabel dependen sebesar koefisien. Contoh nih ya, kalau di soal itu ada 4 variabel, ada 4 variabel independen, ada pendidikan, ada umur, ada perempuan, dan juga ada internet. Nah, di sini variabel pendidikan itu nilai koefisiennya 0,082. Artinya setiap kenaikan 1 tahun pendidikan akan meningkatkan pendapatan sebesar 0,082 atau sebesar 8,2%. Begitu juga kalau kita membaca variabel yang lain seperti umur, perempuan, dan juga internet. Kalau umur itu nilai koefisiennya 0,015, artinya setiap kenaikan umur 1 tahun akan meningkatkan pendapatan sebesar 1,5% atau di sini 0,015. Dan juga di sini variabel perempuan itu yang nilainya negatif 0,124, artinya adalah variabel perempuan yang nilai koefisiennya adalah 0,124 ini menunjukkan bahwa pekerja perempuan itu mendapatkan pendapatan yang lebih rendah negatif 0,124 atau 12,4% dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Jadi seperti itu. Jadi perempuan itu lebih rendah 12,4% daripada laki-laki. Dan terakhir ini adalah ini adalah variabel internet yang punya nilai koefisien 0,098%. Artinya adalah pekerja yang menggunakan internet itu pendapatannya meningkat 0,098 atau 9,8% dibanding pekerja yang tidak menggunakan internet. Ya, jadi cara bacanya itu sesimpel seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 ini berbunyi, seorang peneliti ingin menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi ada 4 variabel dan di sini ada data panel. Cross sectionnya itu 4 variabel, 4 provinsi, dan time seriesnya itu dari 2018 sampai dengan 2025. Dan pertanyaannya adalah di sini ada 2 pertanyaan, ada 2A dan 2B. Kita ke 2A terlebih dahulu. Jadi 2A ini susun model regresi LSDV atau least square dummy variable yang sesuai dengan kasus tersebut. Jadi kasusnya ini adalah intinya ada peneliti yang ingin menganalisis pengaruh belanja pemerintah. Nah, di sini model yang telah saya bikin. Di sini ada PE, yaitu di sini ada variabel dependennya PE atau pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah atau BP di sini. Dan di sini B0 ini merupakan konstanta dan diikuti oleh 4 provinsi dummy variabel. Ada DA, DB, DC. Nah, kenapa cuma 3? Kenapa bukan 4? Bukannya provinsinya ada 4 ya? Kenapa di sini di model saya tulis 3 doang dummy variabelnya? Dan itu akan saya jawab di pertanyaan nomor 2B. Oke, saya lanjut lagi. Di sini kalau dari pertanyaan 2A simple ya, tinggal menyusun model saja. Di sini modelnya sudah saya susun dan ya sebenarnya simple aja. Pertumbuhan ekonomi itu karena ini merupakan variabel dependen makanya ditulis paling awal. Terus juga ada belanja pemerintah terhadap 4 provinsi yang saya bikin dummy variabel di sini. Kenapa dibikin dummy variabel? Karena kalau model regresi itu dia nggak mengenal angka, dia nggak mengenal huruf, dia hanya mengenal angka. Jadi kalau kita bicara provinsi, kan provinsi itu merupakan huruf. Bagaimana cara kita mengubah huruf itu menjadi angka? Ya dengan menggunakan dummy variable supaya komputer itu tahu ini provinsi ini, provinsi ini dan provinsi ini dengan menggunakan dummy variable gitu. Nah, di sini dummy variable itu 0 dan 1 atau 1 dan 0. Kenapa 1 dan 0? Kenapa bukan 1 atau 2 atau 3 atau 4? Karena kalau kita bikin konsep misalnya A ini 1, B ini 2, C ini 3, atau D ini 4. Dan kalau kita bikin kayak gitu, komputer bakal mikir, oh kalau D 4 berarti nilai D itu 4, berarti itu lebih tinggi dari C yang nilainya 3 dong.
berarti nilai provinsi D lebih tinggi, atau provinsi D ini lebih bagus daripada provinsi C. Itu enggak. Kalau kayak gitu malah chaos, malah kacau. Makanya dibikin antara 1 dan 0. Itu. Oke, itu kalau 2A simpel itu ya, menyusun model. Kita balik lagi ke soal 2B. Berapa jumlah variabel dummy provinsi yang harus dimasukkan ke dalam model? Di sini saya membuat 3. Kenapa 3? Karena saya menjelaskannya supaya gampang ya. Ini ya, gambar ini. Oke, kalau misalnya kalau provinsinya gimana yang jelasinnya ya? Kalau provinsinya A misalnya. Kalau 1 berarti provinsinya A. Kalau misal 0 berarti bukan provinsinya A. Oke, intinya seperti itu. Kalau misalnya ini nilainya 1 berarti B, kalau misalnya 0 berarti ya itu 0. Begitu juga nilai C dan nilai D, dan nilainya seperti ini. Dan kenapa harus 3? Kenapa harus 3 yang dimasukkan ke dalam model, bukan 4? Karena kalau kita masukkan ke 4 nilai itu akan terjadi yang namanya di sini saya sebutkan sebagai dummy variable trap atau multi-koliniaritas sempurna. Atau dia dummy variable trap supaya lebih enak ngomongnya gitu. Nah, logikanya gimana? Logikanya gini, kalau misalnya nilai A-nya itu 0, B-nya itu 0, C-nya itu 0, berarti nilai satunya itu pasti di variable D dong. Pasti di bukan variable, pasti di provinsi D kan. Kalau misalnya nilai A itu 1, berarti yang lain pasti 0. Berarti nilainya ada di 1. Kalau misalnya nilai A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, berarti nilai satunya itu pasti ada di variable D. Kita nggak usah bilang lagi, karena komputer udah pasti tahu, oh kalau A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, nilai 1 pasti ada di provinsi D, nggak mungkin ada di provinsi yang lain. Jadi tanpa kita sebutkan, pasti komputer udah tahu itu pasti nilai dummy-nya ada di nilai datanya ada di provinsi D. Nah, jadi supaya untuk mengurangi yang namanya dummy variable trap atau multi-koliniaritas sempurna, makanya kita nggak perlu lagi menyertakan D ke dalam model. Atau ya secara matematisnya n-1, intinya adalah nilai n-nya ini kita kurangi 1 aja. Karena provinsinya ada 4, jadi dikurangi 1, 3. Seperti itu intinya. Jadi untuk mencegah yang namanya dummy variable trap, makanya kita menyertakan hanya 3 variabel, kan hanya 3 provinsi aja yang ada di dalam model. Jadi seperti itu. Intinya itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.